Sapira Adiarini, Ilmu Komunikasi 2016. Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di episode kedua YLPHML Show. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga semuanya juga aman-aman aja dari virus corona. Semoga semuanya tetap sehat-sehat aja. Karena kalau udah dicengin sama virus corona tuh emang paling gak asik gak sih? Kayak lo batuk dikit lo dibilang corona, lo pilek dikit lo dibilang corona. Jadi sekali lagi tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya aman-aman aja dari virus corona. Nah, di episode kedua ini kita bakal balik lagi ngobrol sama temen di segmen Tuesday Talk. Nah, kali ini temen gue yaitu Miss UMN. Mungkin kalau kalian penasaran sama kecantikannya, kalian bisa nonton sampai habis ya. Oke, jadi kalian sudah tahu kan, YLPML Show itu bakal ada sedikit nge-highlight video-video yang sempet viral. Nggak selamanya viral sih, ada yang unik-unik juga. Nah, mungkin itu aja. Langsung masuk ke video pertama. Video pertama itu ada yang kalian sempat pernah lihat gak sih? Kayaknya mungkin kalian juga sempat lihat, di mana ada seekor kucing yang sempat nge-freeze di tengah jalan, di tengah pagar masuk gitu. Nah, setelah dicari tahu, mungkin kabar baiknya adalah dia mendapat perhatian baik gitu. Dia mendapat perhatian dari seorang influencer yang akhirnya dibawa ke dokter. Dan asal usut punya usutnya, kucing ini tuh kayak sakit gitu loh. Jadi kayak dia flu dan pilek gitu katanya, kata dokternya gitu. Nah, gue juga nggak tahu sih apa yang menjadi penyebab kucing itu bisa flu dan pilek gitu. Karena yang gue tahu, gue pernah sih ngeliat kucing yang seperti itu, yang flu dan pilek. Cuma gue kira kayak kesendak aja gitu, kayak keselak aja gitu, kayak kita lagi makan selak duri kan kayak gitulah kucing lah. Mungkin nasib baiknya si kucing ini dia mendapat perhatian dari seorang influencer yaitu Aukarin. Kalian bisa nonton sendiri di videonya. Next, video selanjutnya itu ada video dimana seorang yang makan buah mangga sampai dihabisin dan bijinya tuh sampai dikeringin, sampai dimandiin, sampai disampoin. Jadi dianggap teman sendiri gitu. Kayak aneh banget nih orang sih. Gue kalau kenal dia juga gue nggak mau nemenin dia kali ya. Aneh sih. Kenapa lo nggak coba untuk beli aja gitu? Beli temen, banyak jual temen di online shop, tau nggak sekarang? Bisa lo cek aja sendiri kalau emang lo butuh temen ya. Lo bisa cek aja nanti. Nah, kalau ngomongin soal belanja, apa sih belanja kalian nih selama kalian di rumah aja? Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ya, udah habis berapa. Nah, gue juga tanya teman-teman gue nih, selama kalian karantina di rumah tuh barang-barang apa aja sih yang kalian beli di rumah? Oke, pertama dari Audra Kevin. Dia bilang dia udah habis 3,15 juta, tapi dia nggak nyebutin beli apa aja. Nih gue rasa Audra ini tuh ngasih giveaway kali ya, 3,15 juta selama karantina. Gokil, ngapain aja lu, Dra? Habis segitu banyaknya. Oke, next dari Krabby Petrin. Lebih banyak ngabisin buat GoFood sih daripada beli barang. Tapi ini bener sih, gue setuju. Mending gue juga orang yang cukup ngabisin uang untuk lebih nge-GoFood gitu, lebih bikin kenyang aja daripada belanja-belanja barang. Dari Yunike Stefani, sampai males ngitungin. Wah, ini juga gak tahu nih, gue juga beli apa nih dia. Mungkin beli GoFood, beli apa kek gitu. Beli makanan, beli barang, beli alat kecantikan gitu. Gak tahu deh ya. Mungkin kalian bisa tanya sendiri ke orangnya nanti. Dari Valerili. Hai Valeri. Beli satu doang. Nah, ini nih irit nih, bagus. Gak sampai 100.000 kalau makan. Ya, agak plot twist nih. Dia bilang beli satu doang kok, gak sampai 100.000. Kalau makanan mah banyak. Ini sih gue juga kayak gitu ya. Dari Queenie Sifra, beli masker muka, beli pulsa, pasti habis 150 ribuan. Banyak juga nih ya. Padahal jadi Queenie Sifra ini bukan adik kelas gue, adanya temen gue, dan dia setahu gue dia masih SMP kalinya. Cukup banyak ya anak SMP jajannya sekarang. Nah, mungkin segitu aja.
tanggapan dari teman-teman gue soal barang apa aja yang dibeli dan berapa banyak harga, berapa banyak jumlah uang yang dia keluarin. Mungkin kalau kalian serupa dengan teman-teman gue, kalian juga bisa bisa komentar di kolom komentar nantinya, oke? Nah, jadi sekarang kita mau masuk ke segmen Tuesday Talk, yang dimana gue mau ngajak ngobrol seperti yang gue udah bilang di awal tadi. Gue mau ngajak ngobrol teman-teman gue, bukan teman-teman gue sih, temen gue satu doang. Kalau teman-teman gue banyak, temen gue yang Miss UMN nih. Buat kalian yang penasaran gimana kehidupannya dia menjadi mahasiswa yang juga menjalani aktivitas sebagai Miss UMN, kalian bisa cek dan bukan tungguin ya, bisa tonton videonya sampai habis, oke? Langsung aja. Sebelum gue ngobrol nih, gue mau latihan dulu kali ya, biar kayak ala-ala MC Mr. Miss Women gitu, oke? Biar simulasi aja nanti, biar siapa tahu si Sapira ini nanti mau kalau gue suruh jalan atau gini-gini gitu, oke? Nah, kita coba latihan dulu ya. Karena namanya dia Sapira Adyarini, maka gue perjelas dulu. Sapira Adyarini, Ilmu Komunikasi 2016. Gimana? Biasa aja gak sih? Ya udahlah ya, langsung aja ke segmen Tuesday Talk. Oke? Oke, jadi hari ini gue kedatangan Sapira Adyarini di segmen Tuesday Talk. Kenalin dong, Sap. Say hi. Hai Wonkers. Sap. Kenalin, gue Sapira. Halo Sapira. Jadi gini teman-teman, Sapira ini adalah Miss UMN di kampus gue. Nah, jadi gini Sap, lo kalau misalnya gue kayak berala-ala MC Miss UMN, lo coba jalan gitu ya. Nggak bisa. By the way diralat ya, Wonkers, gue bukan Miss UMN. Enggak, maksudnya ya bisa lah dibilang. Salah satu. Iya, salah satu finalis dan dapat reward juga loh Sapira. Reward Miss Persahabatan. Jadi emang Sapira nih orangnya friendly banget gitu. Jadi ya udah gue coba ya, Sap, coba. Coba dong, kan gue bilang lo gimmick aja jalan kayak Miss Women gitu. Nggak bisa dong kalau jalan, gue jitak lu. Ya ada atau enggak ada dadanya kayak gitu atau apa? Oke. Boleh. Sambil duduk aja ya. Iya, oke. Sapira Adyarini, Ilmu Komunikasi 2016. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu semua. Gue tuh ngakak kalau lo yang ngomong. Untung lo bukan MC-nya ya waktu gue tampil. Kalau enggak gue udah sambil jalan gue udah ngakak. Gue tahu diri. Ya udah coba ulang ya. Sapira Adyarini, Ilmu Komunikasi 2016. Cantik bukan? Cantik Sap. Aduh, bisa aja lo. Halo Sap, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi, lo baik nggak kabarnya? Baik dong. Jadi lo tahu nggak sih alasan lo gue undang ke sini tuh apa sebenarnya? Karena gue adalah nggak tahu. Sotoy. Jadi apa sih alasannya? Jadi sebenarnya gue menganggap lo orang yang cukup berpositif vibes gitu, Sap. Jadi kayak gue bisa dapat ilmu positif gitu. Jadi gue kayaknya asik deh. Maksudnya kayaknya lo asik deh untuk diajak ngobrol gitu. Jadi mungkin dengan adanya obrolan kita ini nanti lo juga bisa, mungkin ada yang menjadikan lo sebagai motivator untuk dirinya di dunia kuliah gitu. Mungkin aja. Amin. Sosok yang apa ya, yang dijadikan panutan lah Sapira ini. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Lo apa kabar? Baik kok. Jadi udah lama kita nggak ketemu. Ya gimana mau ketemu, kan lagi corona. Oh iya. Kan kita nih ketemu virtual. Oh iya benar. Jadi gue cukup intens gitu chatan sama Sapira. Cuma emang apa nggak bisa ketemu aja gitu. Iya. Kan kita best friend forever. Nah sedikit nih tentang Sapira dan gue. Gue kenal Sapira ini sebenarnya cukup terbilang baru di semester 6
bener nggak sih Sab? Bener. Di mata kuliah, satu mata kuliah doang itu, dan kayak gue itu kayak apa ya, tiba-tiba langsung deket gitu sama Sapira gitu loh. Coba dong ceritain Sap. Em, Semester gue lupa, tapi itu kayak mata kuliahnya Pak Adi ya. Iya bener. Iya, soalnya kan ceritanya tuh gini, Wonkers. Nyaman tuh nggak ada Gini, teman kelompok. iya 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 bener. Terus ya kan, terus teman-teman terus gue sama siapa ya? Chris, terus Gaby, Kevset ada juga nggak sih? Kevset, iya bener, sama. Iya, Kevset sama Ichen. Bukan nih Marcella ya? Iya, Sela, Gaby, ada semua kok. Oh iya, pokoknya ada semua. Ada semua. Terus kayak Nyoman kayak lonely. Iya. Gak ada yang bercanda. Enggak bener, karena di kelas itu gue nggak tahu siapa-siapa ya. Dan itu pun gue belum kenal lu, Sap. Gue kenalnya cuma Krisnadi di kelompok lu. Sebenarnya ada, cuma ada Pedria, gue kenal dia. Cuma dia udah gabung sama kelompok lain gitu. Sisanya nggak ada, dan gue kenalnya cuma Krisnadi. Jadi kayak gue JB Krisnadi. Mau nggak mau ya, karena kalau nggak gitu gue nggak dapet nilai anjir. Jadi tapi kayak, kita sangat welcome kan. Nah iya, terus kayak Krisnadi ngomong sama Gaby apa lu ya kalau nggak salah, Nyoman mau ikut nih gitu. Terus kayak pas Krisnadi bilang itu, lo mukanya agak menolak gue gitu nggak sih? Apaan sih, hey Wonkers, fitnah. Gue nggak pernah menolak seseorang untuk masuk ke kelompok gue. Iya oke. Jadi kayak ya udah gitu, karena mungkin gue dianggap underrated. Tapi emang nggak apa-apa, anggap aja itu. Apa sih lu, gue tampol lu dari jauh. intermezzo Sap. Iya, kangen juga masa-masa kuliah. Bener. Dan gue kenal Sapira nih sebenarnya cukup udah lama gitu. Bukan kenal ya, tahu Sapira nih sebenarnya udah lama gitu loh. Di semester 1 dari zaman-zamannya. Jadi tuh di kampus gue di UMN itu maba-maba itu wajib foto sama maba-maba lainnya, yaitu sejumlah 100 orang gitu loh. Terus gue pernah inget banget, mungkin kalau gue ada footage fotonya ya, gue pernah foto sama Sapira gitu, dan gue udah tahu dia nih sebenarnya. Cuma Sapira kayaknya nggak kenal SDC ya? Iya di SDC, di mana lagi, emang di situ doang kayaknya. Kenal lah, gue pasti gue inget kok lo, kita pernah foto bareng emang. Ya nanti mungkin kalau ada footage-nya kita masukin ya, gue masukin ya Sap, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, gue masih jelek banget. Emang sampai sekarang gue masih jelek. Dasar lo. Coba dong Sap, lo ceritain dulu masa-masa SMA lo tuh. Dan maksud gue, lo sebenarnya pengen apa sih ketika kuliah nanti? Apakah lo sebelumnya pengen kuliah yang negeri atau gimana gitu? Boleh dijawab nggak nih? Boleh dong. Boleh. Gue nanyanya ke lo. Kan gue nunggu hostnya mau persilakan, jangan tiba-tiba gue jawab gitu. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Jadi tuh pas gue SMA, aku apa gue sih ini harus kayak baik gitu nggak? Enggak lah. Gue aja. Pas gue SMA itu, ya siapa sih yang nggak mau negeri kan kayak. Ya, tapi gue tuh dulu mikirnya negeri tuh bukan kayak pinter, tapi kayak keren aja gitu. Iya. Karena gue belum tahu kan kalau misalkan negeri tuh kayak gimana. Tapi gue tuh dulu males banget belajar, jadi gue kayak oh ya udah, kirain gue tuh tanpa belajar aku akan masuk negeri gitu kan. Terus dulu tuh cita-cita gue itu jadi sebenarnya nggak di jurusan komunikasi, tapi gue mau jadi duta besar. Gue pengen jadi diplomat. Wih, karena gue ngefans. Gue tuh ngefans sama Menteri Luar Negeri dulu, ada namanya Bapak Martin Natalegawa. Beliau ini gue nonton konferensi pers beliau dengan Hillary Clinton. Hillary Clinton kan bule ya? Iya itu. Terus gue ngelihat dia konferensi pers jadi Indonesia Amerika gitu. Pas gue lihat dia kan padahal orang Indonesia nih, tapi dia Inggrisnya lebih fasih daripada ini orang bule gitu. Oh ya? Kayak, iya. Nanti ya nggak bisa ya cuplikan. Gue coba nonton. Ada di YouTube. Oke, nanti gue coba nonton. Yeah. Nah, terus pas gue lihat kayak gila, bahkan orang Indonesia itu bisa jauh lebih fasih dalam berbahasa Inggris daripada orang yang memang sehari-harinya bahasa Inggris. Terus gue bukan berharap sih, kayak berkeinginan gue juga pengen nih jadi kayak gitu. Iya, berharap. Berkeinginan jadi kayak gitu. Tapi jadi tuh ceritanya gue mau masuk ini kan, salah satu universitas negeri di Bandung, jurusannya hubungan internasional. Dengan otak gue
Iya, emang boleh disebutin? Ya nggak apa-apa dong. Kan Oh nanti ya, gue mau juga masuk ngobrol sama anak Unpad. kampus lain. Oh ya, iya mau Unpad, Ah, HI kan, hubungan internasional. ya. Terus dengan PD-nya gue kayak, aku tidak belajar, aku SBMPTN. Sumpah, Tapi gue berarti lo, SNM, iya, berarti sempat ikut SBMPTN gitu, Sab? gue SNMPTN Unpad HI, terus SBMPTN juga Unpad HI, terus gue dengan PD-nya nggak belajar dan nggak ada kayak second choice gara-gara gue kayak aku pasti lulus, terus ternyata nggak lulus, Ya ada. terus gue kayak ya udah. Nah setelah lo tahu nih misalnya adanya penyesalan dari lo yang nggak belajar, nah pasti kan lo bingung nih mau masuk mana lagi. Nah terus lo kepikiran apa setelah lo nggak keterima dari SBM dan SNM itu? Dulu sih bokap gue kan gue sedih gitu kan di saat teman-teman yang lain ngecek SBM kayak aduh, di share kan di Instagram tuh Benar. kan. Iya. Nah terus sementara gue kayak kamu tidak lulus gitu kan. Tapi gue juga sama asli. Lo mau masuk mana emang? Gue ikut SBM tuh gue ngincer UPN Veteran Jakarta Ilmu Komunikasi sama ITB Bandung SPM Sekolah Bisnis Sekolah Bisnis and Management apa nggak kalau nggak salah ya SPM ITB. Gak lulus. Iya, gue inget banget. Itu gue inget banget. Gue lagi jadi kayak pertama kali gue abis SMA nih lagi liburan kan lagi facial nih. Ya, terus teman gue nelfon kan, Sab ayo cek dia lulus. Oh ya? Terus gue lagi di masker gitu lagi tiduran. Terus gue buka HP gue. kamu tidak lolos. Gue kayak iya bener tulisannya. Terus jangan ya gue lupa hati gitu kayak dikasih. Iya ada sosok semangat gitu. Iya anjing. Tapi akhirnya bokap gue bilang gini kayak gue nggak bilang negeri jelek atau apa ya, tapi maksudnya untuk menjadi orang yang sukses atau untuk menjadi orang yang apa, banyak kok jalan lain. Maksudnya jalan untuk menuju Roma tuh nggak cuman naik pesawat, lo naik getek juga bisa sebenarnya gitu. Kan jalan orang beda-beda. Jadi akhirnya gue cari deh kampus swasta. Dan itu langsung kepikiran UMN dan jurusan ilmu komunikasi. Apa gimana? Sebenarnya ngambil jurusan ilmu komunikasi itu karena gue tetap pengen kayak kan diplomat atau duta besar tuh kayak menerapkan public speaking. Yes. Nah gue tetap mau yang di jurusan itu. Nah supaya lebih general, jadi akhirnya kayak ya udahlah ilmu komunikasi. Dulu gue mikirnya kan ilmu komunikasi kayak ya udah ngomong doang kan. Yeah. Ternyata tidak. Iya benar. Berarti tapi tujuan lo swasta itu lo langsung ke UMN dan ilmu komunikasi gitu. Apa lo nyari kampus lain juga? Enggak ada. Oh, okay. Lo SMA mana sih, Sob? Al-Azhar ya? Al-Azhar BSD. Oh, Al-Azhar BSD. Nah, gini nih kan lo udah masuk masuk Universitas Multimedia Nusantara. Nah, pasti lo sebagai tadinya yang seorang siswa dan menjadi mahasiswa, apa sih pandangan lo terhadap kuliah tuh sebenarnya? Ketika masa yang paling signifikan ya? Iya benar. Kayak gue tuh awalnya dulu pas SMA tuh kan kayak pakai seragam. Iya benar. Terus ada peraturan. Terus pokoknya jamnya tuh kayak ya udah masuk jam 7, pulang jam 3, masuk jam 7, pulang jam. Gue tuh dulu kayak aduh gue pengen kuliah, gue pengen bebas. Iya benar. Ya kan? Iya kan? Gak pasti kayak semua orang kayak gitu. Iya aja yang kayak anak-anak banyak juga meme yang kayak nggak sabar deh pengen cepat-cepat kuliah gitu-gitu. Padahal nggak tahu aja dunia kuliah tuh kayak gimana emang. Iya, dulu ya gue waktu SMA tuh bisa loh kayak ada guru di depan, ini nggak patut dicatat tapi gue tidur di kelas gitu. Tapi kayak ya udah, karena kan kita masih SMA gitu loh. Ini pas di kuliah kayak sekali tidur keluar kamu atau enggak dikurangin. Gue kayak jadi penilaian yang tuh buruk tidak banget. seindah itu. Iya bener. Kayak wah, gue juga dikit-dikit ya. Mungkin gue juga sempet jet lag tapi kayak gue tuh SMA kayak bodo amat itu tentang kuliah gitu, tentang pelajaran. Jadi yang penting nilai gue bagus ya udah gue aman-aman aja gitu. Nah, terus gue sama sekali nggak belajar anjir kayak. Terus pas masuk ke kuliah lah tuh gue jet lag, wah gue nggak bisa nih kayak gini terus-terusan gitu. Akhirnya
Gue sempet jelek banget Sab, di semester 1 gue. Jadi kayak ya Struggling udah ya. semester Karena emang transisi juga kayak misalkan UTS nih. Dulu kan UTS misalkan gue nggak belajar, gue bisa pilih A, B, C, D. Lah ini iya gue di bener, kuliah makanya esai. iya Gila gue mau nulis apa? Akhirnya gue tulis bener, aja soal. Kadang iya maksudnya ada beberapa hal yang di SMA kita pikir wah kuliah lebih enak, padahal sebenarnya kalau emang tujuannya santai-santai sih jauh lebih santai iya SMA. iya Kuliah tuh bener, kita berpikirnya juga harus lebih kritis, iya bukan yang jadi kayak SMA daun tuh warnanya apa, hijau, bukan gitu. Kalau di kuliah, mengapa iya daun bisa berwarna berwarna hijau gitu. gitu. Kayak lu tuh tuntut harus kritis banget gitu loh, walaupun Iya, dengan benar. soal yang apa ya, dianggap remeh itu, tapi lu harus Iya, tuntut benar. untuk kritis gitu. Nah, Benar-benar. ketika kuliah itu lu tuh kan di kampus kita ya, terutama ya di UMN kan diwajibkan nih untuk mencari SKKM nih, standar kelulusan mahasiswa. Apa sih kepanjangannya SKKM? Gue sampai saat ini nggak tahu deh. Standar kelulusan mahasiswa bukan sih? Bener, iya kayak gue tanya itu doang deh Nggak kayaknya. tahu gue. Nah itu tuh membuat lo ada jadi mahasiswa yang kuliah dagang, kuliah pulang, atau kuliah rapat gitu. Lo tuh orang yang mana? Lo tuh tim yang mana gitu? Dulu sih pas awal-awal gue kupu-kupu kan kuliah pulang, karena kayak aduh ngapain sih lama-lama, Iya, karena bener. udah males di kampus. Iya kayak kita mm-mm. semester awal-awal tuh kayak masuk jam 8 pulang jam 5 gitu gak sih? Iya bener. Menurut lo Terus gimana? akhirnya awalnya kupu-kupu, terus akhirnya teman-teman gue kan kayak geng-geng gue tuh Gaby, Icet itu pada ada organisasi, jadi kayak gue nggak pulang dulu ya, gue mau kesini dulu, gue nggak pulang dulu ya, gue mau ini, terus kayak rapat gue kayak Oke. rapat tuh sementara gue pulang gitu loh. Akhirnya pas semester 2 gue nyoba daftar tuh, terus gue awalnya daftar daftar apa ya, gue lupa deh, pokoknya kayak organisasi pertama gue tuh jadi mentor. Bukan PIC ya, mentoring gitu? Bukan, mentor. Okay. Ya, terus akhirnya rapat gue kayak asik sibuk gitu. berarti terus ternyata bentar saat gue cut dulu jadi berarti lo sempet insecure dengan teman-teman lo yang kayak, bukan insecure ya, sempet kenapa ya dia tiap kuliah tuh rapat dulu sedangkan lo enggak, lo berarti sempat memikirkan kayak gitu? Iya, karena kan maksudnya kayak gue akhirnya nanya ke diri gue kan kayak, ini apa gue yang salah nih, kayak abis kuliah pulang nih, yang lain abis kuliah rapat. Iya, sebenarnya gue kayak santai aja gitu pulang. Nah berarti lo gitu, ada, jadi kayak ada sempat kepikiran kayak lo pengen juga kayak gitu? Iya. Jadi ya udah deh. Nah, menurut lo setelah daftar itu nih, berarti lo adalah mahasiswa yang peralihan gitu dong, dari kuliah pulang ke kuliah rapat gitu. Iya, tapi peralihannya cepat, cuma 1 semester. Tapi karena kayaknya kita anak UMN tuh dituntut nggak sih untuk mencari SKKM, jadi kayak mau nggak mau kita harus untuk jadi mahasiswa kuliah rapat gitu loh. Bener nggak sih, Sab? Bener banget, tapi awalnya sih ya pasti deh. Harusnya sih anak UMN tuh terpaksa ya untuk mengumpulkan poin itu. Tapi pada kenyataannya mungkin di dunia kerjaan atau setelah kita kuliah itu poin-poin itu tuh penting buat nambahin di CV kita, kayak maksudnya kita pernah berorganisasi di sini nih, divisi ini, jadi orang tuh tahu kita tuh ternyata bisa handle ini, handle itu gitu sih. Iya benar. Awalnya terpaksa. Jadi sebenarnya ada niat terpaksanya dulu di awal, cuma dari situ kan kalian nggak selamanya yang terpaksa itu tuh bisa jadi bisa kebuang gitu loh, maksudnya lo bisa ambil nilai baiknya dari apa yang lo lakuin itu. Bener nggak sih? Betul. Iya kan, sesuatu yang awalnya terpaksa itu kan lama-lama jadi biasa. Jadi kayak ya udahlah, dari terpaksa kayak ya udah, jadi mencari SKKM itu jadi kayak ya udah, emang udah kebiasaan aja kita jadi apa-apa SKKM padahal SKKM-nya udah penuh masih nyari gitu di kampus. Jadi di kampus gue tuh uniknya kayak gitu. Jadi setiap mahasiswanya dituntut nyari SKKM yang mau nggak mau harus dilakuin. Jadi kayak ya ada yang terpaksa, cuma buat gue ya itu nggak selamanya organisasi yang kita ikutin tuh sampah gitu loh. Bener nggak sih?
Jadi kayak kita bisa dapat pengalaman baru, bisa dapat koneksi baru. Bener-bener. Koneksi baru itu bener. Pengalaman baru juga bener. Pokoknya maksudnya ya kita pilih-pilih lah organisasinya yang sesuai dengan kita gitu. Benar, iya. Lagi kan mungkin di setiap organisasi ada divisi masing-masing gitu kan. Nah, lu bisa tahu tentang apa ya, pemahaman baru terhadap divisi itu yang nantinya juga mungkin bisa bermanfaat di dunia perkantoran ya nggak sih, Sab? Betul, betul banget. Nah, Gue setuju. kalau lo selama mahasiswa kura-kura nih, lo pernah megang divisi apa aja, Sab? Yang paling susit lagi, paling rumit So deh. sweet. Paling rumit. Paling rumit itu gue waktu itu di divisi acara, itu organisasinya UMN Festival, itu rumit Oh iya banget. benar. Kenapa? Apa yang membuat lo bilang kalau UMN Festival itu rumit? Bukan UMN Festivalnya rumit, ntar gue Ya enggak, maksudnya digebrak nih. apa yang membuat divisi acara UMN Festival itu rumit? Soalnya waktu itu, jadi kan gue satu divisi sama beberapa orang. Gue sebutin ya, ada Marcel, Julie, terus ada Jason, ada Gaby, terus Marcel, terus Joshua, ada ya? beberapa orang lagi. Joshua Hanson. Oh ya Joshua. Yeah. Oh iya benar. Joshua. Nah terus pada saat itu tuh ada peralihan, kalau misalkan anak UMN itu kan ada acara penerimaan mahasiswa baru tuh kayak happy itu loh, yang maksimal. Nah terus ternyata di tahun itu tuh UMN Festival itu digabungin sama Maksima, makanya itu prosesnya kayak ada begitu panjang karena kan kita sebenarnya punya rangkaian acara sendiri. Nah ini harus dipecah, harus dikonsep ulang untuk digabungkan dengan Maksima. Nah itu sih yang agak pusing gitu. Tapi yang lo dapat dari pengalaman berorganisasi itu apa sih? Pengalaman yang menurut selama gue kuliah. Ya, selama lo kuliah dan berorganisasi. Pengalaman paling pertama itu nambah koneksi, karena kan misalkan gue yang satu jurusan aja belum tentu kenal satu sama lain. Iya benar. Nah ini udah koneksi lintas jurusan. Terus disiplin, kadang kan kalau misalkan kita rapat itu kan ada waktunya gitu kan, misalkan telat denda. Ya itu, aduh sebel banget deh gue kalau udah Lo kan sering telat. Kayak di kampus tuh mungkin emang itu apa ya, sanksi yang paling baik untuk dilakukan ya, karena kalau nggak gitu lu bakal terus telat-telatan mulu. Soalnya kan lumayan kan denda, jadi kita kayak gila, daripada denda mendingan gue buat beli cimol gitu. Kenapa harus cimol? Karena kan lumayan gitu. Dendanya kalau beli cimol dapat seplastik. Iya benar. Nah terus apa lagi, Sat? Terus nambah pengalaman kita kan maksudnya belum pernah nih bekerja di bidang itu misalkan, tapi kita akhirnya nyoba, nambah pengalaman, terus lebih mengembangkan diri. Jadi kayak misalkan kalau kita nggak ikut organisasi kan kita nggak tahu nih kapasitas diri kita tuh sampai segimana. Kalau misalkan kita organisasi kan, oh ternyata tuh gue bisanya sampai segini nih. Kalau dapat masalah di atas itu, gue harus lebih banyak belajar lagi. Nah gitu. Terus kan kita juga jadi sharing experience, tahu nih jalan pikir orang beda-beda gitu. Penting banget sih, maksudnya nggak pasti nggak semuanya organisasi tuh nggak penting gitu untuk lo jalanin, pasti ada hikmahnya yang bisa lo ambil. Iya betul sekali, semua pasti ada hikmahnya. Tapi Ra ini kan Miss UMN nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bukan. Enggak, maksudnya salah satu Miss UMN dan mendapat gelar gitu kan, jelas gitu loh. Iya, yang jelas dong. Apa-apa buat ngebet biar banyak yang nonton. Nah, iya, amin. Lo ikut Miss UMN tuh di semester berapa, Sab? Semester 2018. Berarti lo udah semester 5 dong harusnya dong. Mau semester 5. Ya kayak semester ganjil nggak sih itu? Mau, iya. Benar-benar.
Berarti lo di semester 5 itu jadi masa paling apa ya, hektik nggak sih? Iya, sumpah ya, Bener, ini bener. hektik. Gue hektik banget soalnya pas gue jadi bukan jadi miss ya, maksudnya gue Nggak apa-apa, dalam nggak apa-apa. proses karena bukan masa ketika gue menjadi salah satu finalis itu di waktu yang bersamaan, jadi gue harus latihan Mr. Miss, gue harus rapat mentoring, gue harus rapat Women Organisasi lain. Festival, Iya benar. Women Festival. Terus itu kan pas semester awal-awal tuh, terus abis itu gue ikut masih UFES lagi, dan gue ada Foodsicle. Oh iya benar-benar. Ada event. Emang semester 5 Gila, tuh kayak emang kita ngerasa banget. Kayaknya nggak cuma kita ya, anak-anak kampus lain mungkin masa-masa semester 4, 5, 6 tuh masa-masa hektiknya banget gitu nggak sih? Kayak iya benar-benar. Sapira ini kan mungkin kita di gue sedikit cerita di UMN itu semester 5 itu gue sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan Sapira juga ada matkul yang namanya special event, dan itu tuh hektik juga, maksudnya iya benar, nggak segampang yang kalian bikin, nggak segampang yang kalian pikir gitu loh. Jadi kayak iya, karena cuma dikit, iya cuma benar 30 orang. Dan itu tuh kayak kita harus mikirin gimana harus sukses gitu loh, dan tuntutan biaya segala macam itu tuh pusing gitu loh. Ditambah di kampus gua yang mewajibkan anak-anaknya mencari SKKM, itu bikin tambah hektik ya. Iya benar. Di satu sisi kita harus nyari duit buat sponsor event kita, di satu sisi kita harus cari SKKM. Iya. Budak kampus, benar-benar budak kampus deh. Itu semester 5. Kalian yang bisa nonton nanti akan ngerasain di mana semester 4, 5 dan 6 mungkin ya akan rasa. Kayak gue 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya hektik bener. Nah itu akan merasakan gimana masa-masa kalian hektik banget gitu. Betul sekali. Nah balik lagi nih ke topik Miss Women sebagai mahasiswa yang salah satu finalis. Gak apa-apa. Oh ya, sebagai Miss Women. Sebagai mahasiswa yang berpredikat sebagai Miss Women. Nah buat sebenarnya ceritain dulu dong Miss Women tuh gimana sih lika-likunya gitu. Lika-liku. Nggak, mungkin general dulu ya. Miss Women tuh duta kampus di UMN. Tujuannya adalah sebagai representatif dari mahasiswa-mahasiswa UMN. Terus kalau misalkan kayak ada acara apa, itu kita yang nyambut tamu. Jadi kayak ternyata anak UMN tuh kayak gini. Nah, kita tuh jadi representatifnya itu Mr. Miss UMN. Lika-likunya mah masing-masing individu beda. Yeah. Kalau gue sih udah lo pasti tahu dong jawabannya. Kalau gue apa dong, jelasin. Kan gue mah tahu, cuma kan yang nonton belum tahu gimana. Kalau gue lika-likunya itu mungkin Nyoman sebagai salah satu sahabat gue tau lah kalau sahabat. Ya kan sobat kan kita. Ya. Ya udah sebagai salah satu teman baru kenal. Iya benar. Nyoman harusnya tahu nih kalau gue tuh bukan tipikal perempuan yang apa sih dandan awalnya nih ya. Dandan terus kayak pakaian gue tuh udah deh, gue tuh benar-benar compang-camping deh kalau sekolah, kayak baju kegedean. Terus lo sih kenal gue nya pas gue udah jadi Miss deh kayaknya. Iya benar. Ya kan? Baru kayak ngobrol-ngobrolnya gitu baru pas lo jadi Miss gitu. Iya, kalau lo liat gue semester 1, semester 2 gue kayak pakainya celana-celana yang baggy pants yang gede gitu, terus bajunya yang kemeja gede-gede, pakai topi, pakai backpack. Aduh udah deh, bener-bener yang kayak nggak ngerti. Terus akhirnya dengan ngikutin Mr. Miss ini menuntut gue untuk merubah diri gue, bukan berarti ke hal yang negatif ya, tapi kayak gue mencoba sesuatu yang gue keluar nih dari zona nyaman gue yang tadinya nggak makeup jadi makeup, gue yang tadinya nggak memperhatikan appearance gue atau penampilan gue jadi memperhatikan. Terus kayak cara duduk, cara berbicara dengan orang. Cara duduk ada, Sab? Ada. Kalau misalkan bisa nanti deh kalau misalkan kita bertemu langsung ya, jadi kayak misalkan orang pakai rok nih,
Kan ada yang misalkan kakinya tuh diangkat, misalkan ini kaki Ah, satu kaki, nah diangkat ah, gini ya kan. ah. Nah itu tuh nggak boleh Oh sebenarnya. ya? Jadi kakinya tuh harus didempetin gini, Ah. terus kaki bawahnya tuh nutupin. Jadi supaya kalau orang pakai rok tuh nggak kelihatan gitu. Oh, Itu tuh nggak gue baru itu tahu sama basic Sap. basic banget. Oh, Terus kayak jadi misalkan kayak sebenarnya aturan yang baik pakai rok itu seperti itu, Sap. bukan baik pakai rok kalau duduk lagi pakai rok. Iya, maksudnya aturan duduk pakai rok yang baik seperti itu. Mm. Oh, Mm-mm. itu menurut lo itu berlaku untuk semuanya nggak sih? Untuk bakal jadi Mungkin kehidupan kalau selamanya? orang tapi dulu tuh gue kan kayak misalkan gue kan suka pakai misalkan dress gitu kan. Ah. Terus kayak gue duduk santai aja gitu, kayak kakinya tuh gue gituin. Iya, Kan iya, maksudnya iya. kadang suka kelihatan gitu kan. Maksudnya kayak Ah, pahanya kelihatan. Nah, supaya untuk menutupi itu jadi rata nih, paha sama paha tuh rata, tapi kakinya yang diginiin. Oh, Kaki gitu. betisnya yang Ah. diginiin gitu. Jadi buat nutupin. Gue juga baru tahu waktu Wah, Mr. Miss. apalagi mungkin gue baru tahu detik ini, Sap. Nah, itu Iya. wah itu pelajaran banget sih. Mungkin buat kalian yang nonton nih bisa jadi itu hal pelajaran gitu. Yang nantinya mungkin Iya. apa ya? Mungkin kalau kalian posisinya lagi pakai rok dan di tempat umum gitu, nggak mengundang untuk orang-orang memandang kalian orang yang apa ya, cewek yang aneh-aneh, maafnya kayak gitu ya. Nah, Tapi mungkin kalian sebenarnya bukan gitu sih, biar lebih sopan kali ya. ya biar lebih sopan. Mungkin kan cowok ya ada aja gitu pikiran orang-orang yang Iya, tahu-tahu bener-bener. pengen diapa-apain aja. Itu emang cowok jahanam banget. Oke, kayak Emang. Iya banyak makanya sih kayak pelajaran apa-apa. selain itu kayak misalkan tadi gue duduk kayak gini, itu tuh nggak boleh. Gue tuh kalau misalkan lagi duty ya, gue tuh duduk bener-bener kayak gini nih, nggak boleh nempel. Jadi kayak gini, terus senyum. Tapi Badai menghadang, hujan, apapun ya udah. oh ya, maksudnya badai menghadang hujan itu apa? Ya kayak Beneran misalkan badai gitu. ada enggak lah kalau misalkan ada Gue nggak tahu. Gue kira kalau kalau ada badai beneran ya gue pergi lah cabut. gue kira lu kalau ada badai tetap duduk aja kayak gitu, tetap stay. Enggak, maksudnya kayak misalkan nih gatel. Nggak, Oh, misalkan oke. punggung gue gatel, kalau gue duduk biasa kan gue kayak aduh gue gatel nih gini kan. Kalau ini gue kayak gini. Tahan ke anjir gatel. Oh ya bener. Iya, Tapi dan harus senyum. tapi ketika misalnya lu lagi duduk kayak gitu dan lu ya udah pengen garuk aja gitu, apakah ada larangan gitu, Sab? Ya bukan ada larangan, cuman kan kita kayak Oh, masa beretika gue gitu ya. Representatif, kita malu ke diri kita sendiri kayak diliatin orang. Soalnya kan kita kemana-mana pakai selempang itu kan, pakai chest. Masa kita garuk gini? Ya malu-maluin lah. Atau enggak lu tahu nggak sih yang tongkat ada jarinya gitu loh yang kayak gini? Oh iya, Ya, yang bunyi bukan? Itu ada yang bunyi tahu, ada yang bunyi, ada yang buat garuk-garuk doang, terus ada yang Iya. buat ngetok-ketok gitu. Lebih malu kali gue kayak gitu. Ya biar Harus senyum lagi. ya. Tapi ada ketentuan Gue suka- senyum nggak? Bibirnya harus gimana gitu nggak ya? Enggak, cuman harus kayak senyumnya tuh senyum dengan mata, bukannya kayak gini. Jadi ini kan gue kayak senyum terpaksa kan kayak Itu Dia lu kayak senyum. gitu. Lu kayak gitu terus berarti. Nah kalau gue kayak matanya juga harusnya kayak walaupun Iya. walaupun kayak lagi putus cinta, lagi sakit gigi, sakit perut kayak Apa dulu ya, yang penting harus senyum. iya. Gue selalu diajarin kayak gitu. Kayak ada satu kata kalimat dari senior gue, kayak ketika kita jadi public figure, ketika kita dilihat orang, kita tuh harus tampilin yang terbaik. Karena orang itu nggak bakal peduli sebenarnya kayak kalau kita lagi sakit atau kita lagi ngerasain apa, iya. orang tuh sebenarnya nggak peduli. Jadi kayak ya karena orang nggak peduli, jadi kayak ya udah mendingan kita lakuin yang terbaik karena orang iya. Soalnya kalau kita nggak melakukan yang terbaik, orang inget nih gitu. Jadi harus diingetnya yang bagusnya. Nah, lo mau jadi Mr. Women? enggak dong, kan udah tua.
Mulai. Gue mau jadi ini aja. Kalau di Bali tuh namanya Jegek Bagus Sap. Apa tuh? Ganteng jelek gitu. Bukan. Apa? Ganteng cantik. Ibaratnya kalau bahasa Bali, bahasa Indonesianya ganteng cantik, cuma bahasa Balinya itu Jegek Itu acara Bagus. gitu. Kayak Abang None. Oh, Abang None, iya. Iya gitu. Kalau di Bali ada Jegek Bagus. Ikut dong. Kan gue nggak di Bali. Oh iya. Ntar gue jadi supporter. Oke. Nah, Sap, buat lu apalagi sih kesusahan yang selama lo jalanin sebagai Miss Women? Itu sih mungkin kalau misalkan gue lagi nggak pakai shash atau selempang itu kayak ya udah gitu. Cuman kan kalau misalkan gue lagi pakai shash, lu bayangin aja Nyom, gue kayak dari lobby ke kantin ke kelas gue pakai shash, pakai heels, gimana orang gak ngeliatin gue? Gue Iya, ngupil di jalanan aja jadi trending kali, ya nggak sih? Kayak seorang finalis Miss Women ngupil saat sedang menuju gedung C, gila bisa viral. Jadi kayak kalau waktu gue jadi finalis tuh kayak kita benar-benar kayak hati-hati banget untuk melakukan sesuatu kayak nongkrong. Gue tuh waktu jadi finalis nggak nongkrong di Samen, nggak nongkrong di Damen. Iya benar-benar. Makan di kantin. Nggak ada, gue makan lihin. Makan lihin nitip gue ke Krisnadi. Tapi Safira nih, jadi lihin tuh buat yang nggak tahu ya, mie ayam terenak di pinggir jalan ya, dan paling murah mungkin. Karena kalau beli dalam kampus mahal. Ngefans banget lihin. Ya lumayan mahal. Jadi kayak misalnya beli di kampus dapatlah 2 di luar, dapat lihin ya, sama benar. cimol. Iya. Terus dapat si siapa yang jual minuman? Wow. Bukan. Komeng. Gue kangen banget. Jadi lihin tukang cimol dan komeng ini adalah tukang yang famous di kalangan anak-anak women. Siapa yang nggak tahu dia? Bahkan dia lebih terkenal daripada anak-anak women lainnya, ya nggak sih, Sob? Benar. Nah, jadi kayak mungkin yang lebih dikenal adalah tukang Starlingnya gitu daripada anak-anak women. Iya benar banget, gue setuju. Iya kan. Nah, bentar Sab, intermezzo nih. Intermezzo ke awal-awal lo menjadi ini ya peserta. Apa sih yang menjadi penilaian untuk seorang Miss dan Mister Women tuh? Penilaian awal. Kalau misalkan penilaian banget spesifik nggak ada, cuman kalau misalkan untuk menjadi Mister atau Miss itu ada yang namanya 3B sama 3M. Wah, apa 3B tuh? itu brain, itu artinya kayak kecerdasan, terus beauty tuh maksudnya nggak harus yang kayak cantik sempurna ya, tapi maksudnya kayak bisa berpenampilan baik. Dan behavior tuh kayak apa sih, kayak sopan santun, attitude gitu. Nah sama sih sebenarnya kalau di misternya. Jadi 3B itu untuk Miss-nya itu, 3B untuk Miss, 3M untuk Misternya. Kalau di Mister maskulin, manner, sama mind. Okay. Gitu. Jadi ya maksudnya bukan cuman kita bukan cuman cantik atau bukan cuman ganteng, tapi harus cerdas, harus berperilaku yang baik gitu. Kayak gue nggak? Lu banget, makanya kan lu juara. Kan nggak mungkin lu nggak juara, lu nggak kayak gitu. Amin. Di 3B ini nih, Sab, untuk Miss-nya, apa sih yang buat lo paling susah tuh? Yang paling susah jalanin awal-awal ya? Beauty lah. Oh ya? Udah pasti. Iyalah. Tapi nih ya, buat kalian yang nonton Safira nih, Safira tuh cantik nggak sih? Cantik tahu? Gak mungkin enggak. Bukan masalah cantik, makasih loh. Tapi bukan masalah cantiknya. Cuman kayak lo tau, aduh dah gitu susah deh. Ntar gue kasih ya foto gue. Gue kasih ke lu fotonya, mungkin bisa ditampilin kayak penampilan gue sebelum dan setelah gue mengikuti Miss. Iya, oke. Kayak bener-bener beda banget. Dan behavior. Satu lagi behavior. Karena gue kan pecicilan. Makanya gue harus kayak di saat ini sedikit curhat ya, di saat gue nongkrong sama teman-teman gue nih, sama geng gue nih di kantin, kayak teman-teman gue kayak Anj, gitu kan, gue kayak gak bisa gue mengatakan itu.
Itu sih. Oke. Nah, apa sih gini sebenarnya Sapira kan dapat gelar adalah Miss Persahabatan ya. Mm-mm. Nah, yang menjadi penilaian untuk layak dapat gelar tuh, lu tau gak sih sebenarnya apa Sar? Mungkin cara gue bersahabat. Gue nggak tahu. Tapi yang pasti kalau misalkan kan ada gelar itu ada Miss Persahabatan, ada talent, Hah? ada favorite, terus udah tapi kayaknya kalau yang jadi Miss dan Mister itu harusnya mencakup 3 itu gitu. Oh, oke. Oh gitu. Jadi kan sekarang ini Sapira nih udah selangkah lagi lah ibaratnya mau jadi sarjana. Jadi gue lompatin sampai maksudnya tentang Mister Missan Women ini gue lewatin karena udah selesai menurut gue. Nah sekarang tugas lo adalah menjadi bukan tugas sih lo sekarang akan dianggap sebagai sarjana nih. Langkah lagi lah. Amin. Nah lo menanggapi hal itu kayak gimana sih? Ya udah kerjain aja. Jangan gitu dong. Menganggapnya ya harus dikerjakan dengan serius, harus detail, harus semangat ya untuk teman-teman yang tinggal selangkah lagi. Terus pesan untuk diri gue juga sih, kayak maksudnya untuk menjadi seorang sarjana itu adalah bukan perlombaan. Iya benar. Jadi kayak misalkan nih siap A duluan, B terus abis itu C setelah itu. Maksudnya itu tuh sebenarnya nggak apa-apa karena jalan orang kan beda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang lulus duluan atau ada yang lulus belakangan, itu sebenarnya bukan masalah karena sebenarnya kan kita ada jalannya masing-masing dan mungkin emang Tuhan memberikan jalan itu kepada kita, kan kita nggak tahu. Bener. Gitu. Tapi gini ya Sap, mungkin lu bener ngomong seperti itu. Tapi dari gue pribadi nih yang ya lu tau lah gue akan lulus telat gitu. Nah gue menanggapi hal itu tuh gue sangat insecure loh Sap. Jujur kayak wah anjir. Tapi gue seneng, bukan berarti gue iri sama teman-teman gue. Gue seneng banget teman-teman gue bisa lulus. Tapi di sisi lain gue tuh kayak insecure banget loh, kenapa ya gue nggak bisa kayak gini gitu. Buat gue ya. Pastilah kan lu manusia bukan robot. Cuman kan ya kembali lagi, maksudnya abis lu insecure lu jangan berlarut-larut insecure. Maksudnya kayak ya udah akhirnya lu jadi semangat belajar, semangat nyusun gitu. Jadi kayak harus ada yang diambil ya Sab. Maksudnya ada hal positif yang harus lo ambil. Iyalah, benar. Nah, gue sedikit cerita nih Sab ke lo. Sedikit cerita ke lo ya. Oh ya, boleh. Jadi gue tahu nih saat ini gue orang yang bakal lulusnya akan telat gitu. Tapi gue sadar bahwa ketika gue lulus telat ini gue harus ada waktu yang gue manfaatin seenggaknya. Jadi kayaknya gue dengan gue yang lulus telat ini gue bisa nih manfaatin waktu untuk cari kerjaan seenggaknya dan nyari pengalaman baru. Karena yang gue tahu adalah ini menurut gue ya Sab, gue no offense terhadap orang-orang yang lain gitu, gak buat baper orang lain. Karena menurut gue ketika lo udah sempet berhenti magang, misalnya nih gue berhenti magang sekarang nih, terus gue ibaratnya mau fokus skripsi dulu lah, nanti setelah skripsi baru nyari kerja. Itu menurut gue tuh kayak apa ya, menurut gue kayak perusahaan tuh nggak mau ngelirik orang yang sempet jeda magang gitu loh, menurut gue Sab. Nah jadi gue kayak nggak apa-apa lah gue jalanin sambil magang juga. Lu nggak perlu takut untuk jalanin magang sambil skripsi ya, jalanin kerja sambil skripsi itu bukan hal yang harus lebih sulit menurut gue kayak gitu. Benar. Nah karena yang gue pikir itu adalah gimana caranya ketika gue nggak bisa lulus ini, gue harus dapat pekerjaan yang layak sebelum gue lulus gitu. Jadi jangan sampai gue lulusnya udah telat, kerjaan juga nggak dapet gitu. Buat gue kayak gitu bener. Sekarang gue setuju banget. Gue juga pas nyusun skripsi gue sambil kerja kok. Jadi kayak kita minta aja keringanan ke kantor yang kita lagi kerja, kayak ya nih Pak atau Bu saya lagi nyusun skripsi gitu. Lagian sebenarnya
bisa diatur kok, misalkan kita kan kerja sampai jam 5, setelah itu baru nyelesain skripsi. Jadi Kalau gue kayak sih gitu. emang dari kitanya aja nggak sih Sab, buat pinter-pinteran untuk jaga ngatur waktu. Ya, Dan betul pasti sekali. ketika lo coba untuk negosiasikan itu dengan perusahaan lo, pasti perusahaan pasti ngertiin kok. Iyalah, kan Pasti. kita juga masih Makanya mahasiswa. gue juga kayak lo nggak perlu takut untuk kerja sambil skripsian gitu. Jadi kayak itulah. Enggaknya Cuman gue ngelihat juga sih, balik lagi ngelihat ke kapasitas diri. Kalau misalkan emang dia ngerasa kayaknya nggak bisa deh, iya ya benar. jangan Mungkin dipaksain juga ntar. Heeh. tapi ya gue menyarankan kayak lu nggak usah takut gitu untuk menjalankan skripsi sambil kerja, karena itu Betul sekali. bisa lo lakuin dengan baik-baik aja kok. Tuh, tinggal Iya, kalian ngatur waktunya dan negosiasi aja sama atasan kalian gitu. bener banget Nyomski. Berarti lo di tahun ini akan menjadi seorang sarjana dan berumur 22 tahun. Amin. Ketika umur lo segini, lo harapan lo untuk ke depan apa sih, Sab? Apa sih yang menjadi gue pengen apa ya ke depan setelah gue lulus? Nah, menurut lo gimana? Pengen hidup bahagia aja gue. Definisi hidup bahagia lo gimana nih? Hidup bahagia definisi gue tuh yang kayak ya udah kita bahagia secara finansial, bahagia secara mental, bahagia secara kehidupan pribadi, bahagia secara percintaan gitu. Pokoknya semua bahagia deh. Amin, amin. Pasti dong harus bahagia, kan kayak lagunya Yura Yunita. Apa tuh? Kita harus bahagia. Gue gak denger lagunya. Ya gimana sih, payah banget lo. Sorry ya. Oke. Mohon maaf ya Yura Yunita. Nah, lo kan umur 22 nih. Buat perempuan tuh umur 22 ini tuh apa sih yang paling riskan gitu? Apakah lo udah dituntut untuk buru-buru nikah atau apa gitu? Boleh lah. Nggak tahu Kita sih. pengalaman pribadi lo. Kalau gue sih dulu tuh gue berharap gue tuh nikah umur 20. Sapira bilang kalau dia tuh berharap nikahnya di umur 20, tapi nyatanya umur 22 enggak. Iya, gue udah telat 2 tahun. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat lo pengen banget untuk nikah di umur 20 tuh? Dulu sih kebayangnya tuh sebuah pernikahan tuh kan indah, kayak punya keluarga sendiri, punya anak, terus kita bisa mengatur rumah tangga sendiri. Dulu kan mikirnya gitu, cuman setelah berjalannya waktu kayaknya tuh tidak seindah itu. Jadi ya udah. Tapi di umur gue ini ya, gue tuh ngeliat teman-teman gue tuh pada nikah loh, kayak banyak yang nikah. Terus gue kayak kadang tuh suka kayak gila, di saat yang lain udah menimang anak, gue masih skripsi. Tapi kan balik lagi Nyom, kayak ya udahlah, emang jalan orang beda-beda, kayak ya udah. Tapi menurut lu setiap perempuan akan punya pikiran yang sama nggak sih, Sab? Apakah dia akan menikah buru-buru? Maksudnya bukan buru-buru, akan menikah muda gitu? Enggak. Kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Kayaknya enggak, karena ada tipikal perempuan yang mungkin ngejar karir. Mungkin kan dengan menikah akan menghambat dia mengejar karir. Ada yang kayak ya udahlah, nggak apa-apa nggak kerja atau apa gitu. Tapi gini, Sab, kan ada ya pepatah gitu. Bukan pepatah, apa ya? Setinggi-tingginya perempuan ujung-ujungnya balik ke dapur. Itu lo setuju banget gak sih, atau gimana pendapat lo tentang statement itu, Sab? Mungkin kalau untuk beberapa perempuan kurang setuju, mungkin karena dianggap kayak sebenarnya itu laki-laki juga bisa lakuin ya kan. Cuman kalau misalkan di gue kan muslim nih, kayak kalau di muslim itu seorang istri itu harus melayani suami, dan lain-lain lah. Nah, melayani suami itu tuh antara lain mungkin ya masak, siapin makan, siapin misalkan baju atau apa, beberes rumah. Ya nggak apa-apa sih ada mbak atau apa, cuman kan maksudnya yang take control tetap kita gitu. Sebenarnya nggak harus benar-benar di dapur kalau menurut gue sih. Oke, paham.
Tapi gini Sap, kan lo tadi lo bilang lo mau nikah nih di umur 20 nih. Berarti lo SMA udah kepikiran misalnya lo Ke lo kuliah. oh itu 18. Kan Bentar mau deh, nikah kita umur masuk 20. enggak maksud Gue gue. masuk kuliah tuh 17. Oh iya, kan 18 ya? 18 ya. 18. Iya berarti pas Nah, 18. berarti lo sebelumnya itu lo menyatakan lo pengen nikah di umur 20 ini lo umur berapa? Kayak pas awal-awal masuk kuliah deh. Soalnya Pas kayak awal. stres gitu. Kayak stres kuliah kan kayak gue pengen nikah aja. padahal mungkin nikah lebih stres, tapi nggak tahu sih. Oh, oke. Tapi Pas gini Sap, awal kuliah, kenapa? berarti lo merencanakan untuk kuliah dulu dong. Nah, kalau emang Sebenarnya kalau ada jodohnya, nggak apa-apa kuliah sambil nikah. oh, oke. Berarti Nggak tergantung menutup. ada jodohnya aja gitu. Tergantung ada Oh calon iya, yang bisa menyanggupi lo. iya betul. Nah, bikin satu calon. Tentang calon boleh nggak sih? Boleh. Kali aja subscriber gue yang nonton gitu ada yang mapan, ada yang sangat baik dan siap untuk menjadi suaminya Safira. Apa sih Sap yang menjadi calon lo? Yang calon yang menjadi idam-idamankan lo? Gue nggak punya tipik apa sih? Nggak punya tipe. Oh, oke. Yang penting baik. Pasti dong harus Bekerja, baik tentunya. ya baik tapi relatif saya yang kayak baik, berperilaku baik, terus nggak harus kaya ya, tapi mau bekerja keras. Itu sih baik, bekerja keras, Nah, setia. tapi Sapira ini punya seorang ex nggak sih Sap? Lu tuh terhadap enggak Rat. Lu tuh terhadap pacar tuh lu kayak gimana gitu? Maksud gue, lu tuh kalau sama pacar tuh kayak gimana sih? Penye, kayak cewek lah, kayak sayang gitulah, wajar lah gitu sih kalau sama pacar. Maksudnya kalau lo tipikal yang sayang banget gitu nggak sih? Kalau udah, gue tuh sebenarnya gini, gue tuh emang kayak gini ya, gue sama lu nih cewek cowok nih kan, temenan. Gue emang suka aja ngobrol sama cowok atau ngobrol sama cewek, temenan. Intinya bukan secara gender harus cowok atau secara gender harus cewek, tapi emang gue suka aja nih temenan. Nah, tapi kalau misalkan mungkin kadang ada cowok yang nggak bisa nih, kayak misalkan gue dengan sikap gue yang kayak terlalu bahasanya terlalu baik ke cowok atau gimana. Nah, tapi padahal gue tuh kalau udah satu cowok ya satu aja, kayak ya udah sayang banget gitu ya, lu tau lah. tahu Sabira tuh apa ya, mungkin gue juga cukup jujur waktu pertama kali kenal, dan Sapira tuh juga cukup cepet gitu curhatnya sama gue, dan dia kayak langsung galau gitu. Gue sayang deh sama dia, cuma kenapa dia nggak sayang sama gue ya? Bener nggak sih Sab? Bener. Bukan nggak sayang sama gue, maksudnya enggak, maksudnya ya, kayak ya udah. Iya kayak gitu. Cuman kayak ya udahlah, introspeksi. Gue tuh kayaknya gitu deh, kayak setiap gue punya pacar ya, ini curhat dikit, setiap gue punya pacar kok kayaknya gitu mulu gitu ya, apa gimana sih Nyom? Elonya yang terlalu sayang dan membuat dia nggak suka gitu, apa gimana? Nggak tahu, harusnya cowok suka dong disayangin. Iyalah pasti. Tapi ini Sab, lo adalah orang yang percaya dengan zodiak-zodiakan gitu nggak sih? Percaya. Oh ya? Ya, gue tuh Emang zodiak lo apa? Bentar, zodiak lo apa? Sagittarius. Ini ya Sab, Oktober akhir ya? Enggak, gue Sagittarius tuh Desember awal, November akhir, Desember awal. Sagittarius bukannya Oktober akhir tuh Aries ya. Tapi kalau Oktober awal ya pokoknya Oktober lo akhir tuh Sagittarius. Libra. Pokoknya lo Sagittarius lah ya. Nah, apa sih yang menjadi lo adalah orang yang percaya banget terhadap zodiak? Nggak tahu, dulu tuh gue baca kayak majalah gadis gitu kan. Gue tuh baca ramalan kayak hari ini kamu
cocok dengan apa gitu. Terus kayak setiap gue, misalkan gue punya teman kayak Gaby tuh Leo. Ya. Leo tuh keras, gue tuh keras, tapi kayak kalau pertemanan itu bisa. Cuman kalau misalkan gue nih punya pacar Leo tuh gue kayak nggak bisa karena sama-sama keras. Terus kayak Ichen Libra keras, gue keras. Nah itu tuh nggak bisa, kayak ngerti nggak sih? Iya. Gue tuh percaya yang kayak gitu-gitu. Tapi bukan berarti lo berpedoman sama zodiak kan? Tapi gue tuh nggak, gue bukan berpedoman, tapi kayak pas awal jadi gue pernah deket sama orang nih. Terus dia Libra kan. Oh ya. Terus gue nanya, gue sampai kayak ada teman-teman gue, coba cari dong horoskopnya. Gue sampai kayak di meterin gitu, ngerti gak sih, kayak Sagittarius cewek dan Libra cowok tuh. Paham. Ada aplikasi. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya gini nih, misalnya lo Sagittarius kan, terus dia Libra nih, lo tahu sebenarnya Sagittarius Libra tuh kayak gimana? Berarti ada cowok Libra yang deketin lo langsung X gitu, Sab? Ya enggak, cuman gue kayak, gue udah tahu deh lu kayak gimana, soalnya ya gue kan gini. Dan di bawah alam bawah sadar gue pas gue baca, antara karena gue baca jadi gue cocokin, atau emang karena yang dibacaan itu benar, jadi kayak gue kayak Libra tuh gini. Terus gue cocokin, ya ternyata cowok Libra tuh gini gitu. Lo percaya nggak sih? Enggak ya? Gue dibilang nggak percaya nggak juga, dibilang percaya juga enggak. Jadi kayak ya udah, gue kalau emang itu benar ya udah gue percayain. Oke. Ya udah, stop itu dong. Nah, lu sebagai mahasiswa yang akan lulus nih dan berikat Mr. Miss nih sekali lagi. Amin. Apa sih wejangan buat orang-orang yang mau masuk kuliah gitu? Wejangannya jangan berharap. Bukan wejangan ya, apa ya, Sab? Apa? Kayak motivasi gitu lah, bukan motivasi. Ya itulah intinya kayak gitu, dukungan. Kita tuh nggak gitu. boleh hanya menyebarkan kata-kata yang manis ya. Jadi buat semua yang mau masuk kuliah nih, gue kasih tahu ke lo semua, kalau kuliah itu nggak seindah SMA. Bener. Tapi pelajaran yang lo bisa dapat jauh lebih banyak daripada lo di SMA gitu. Ya harus semangat walaupun capek, harus ya kembali lagi sih ke tujuannya apa. Kalau gue sih pengen lulus cepet, jadi kayak ya udah semangatin nggak semangatin, walaupun ya gitulah. Jalan orang beda-beda. Ya benar. Nah kalau misalnya mereka nih yang pengen ikut kayak misalnya lu gitu, duta kampus gitu, apa sih motivasi lo untuk dia? Apa yang menjadi hal pertama buat dia gitu, yang harus diperhatiin? Jadi diri sendiri. Maksudnya pasti kan kita akan mendevelop atau mengembangkan diri kita, tapi jangan sampai dengan hal tersebut mengubah diri kita gitu. Oke, paham. Nah, tuh ya, denger ya sekali lagi teman-teman. Tuh denger ya, Nyomski lovers. Nyomski lovers ini buat fansnya ini ya, buat khusus untuk Sapira segmen nih. By the way, buat yang narasumber segmen Tuesday Talk yang lain bilangnya Nyomski lovers ya. Ya udah deh. Oke. Mungkin kalian bisa DM-an sama Sapira. By the way jangan lupa ya follow YouTube gue juga, Figirl Official. Sapira ini punya YouTube juga, namanya Figirl Official. Jadi Sapira ini nge-YouTube bareng adenya, dan kalian juga mesti nonton adenya deh, karena adenya cantik-cantik juga, nggak kalah kayak Sapira. Oh iya. Makasih. Lo tuh muji gue mulu deh. Nah emang cantik, gimana kalau gue bilang jelek? Kalau emang gue liatnya jelek ya jelek, kalau emang cantik ya cantik. Masa lu ngeliat orang jelek lu bilang jelek? Masa lu gitu sih? Parah banget. Nggak gitu. Tapi ya apa namanya? Gue kalau emang cantik ya cakep. Gue bilang cakep. Cuma kalau emang jelek yang gue nggak bilang jelek gitu. Oh iya. Banget. Makasih ya. Makasih Nyomski. Sekali lagi, alasan gue mengundang Sapira adalah Sapira ini orang yang kalian bisa tahu lah dari obrolan gue, dia tuh orang yang berpositif vibe gitu, jadi bisa membangun orang dengan apa yang mengasih motivasi dengan yang baik-baik gitulah. Nah, kan hari ini malam minggu ya, Sam.
Bukan ini hari Selasa. Iya ya. Kenapa nggak gue bocorin ya? Aduh. Ini boleh nggak jadi masukin? Boleh lah. Gue udah bilang soalnya. Jadi Oh, TikTok ini apa namanya? kan hanya gua- diupload di hari Selasa Iya, tapi jadi biar dibikinnya ada nggak momen di hari- Selasanya aja. Biar ada momen Selasanya. Padahal nggak tahu ngeteknya hari apa, bodo amat. Yang penting diuploadnya Selasa. Malam Minggu kenapa nih? Apa-apa nih, gue mau ucapin happy Saturday aja. Makasih ya, selamat bermalam Minggu semuanya. Oh iya benar, happy Saturday buat semuanya juga ya. Jadi Enggak apa? dong, selamat bermalam Rabu. Lu gimana sih? Kan lu upload hari Selasa. Kan kita ini. Oh iya ya bener ya bener. Gimana sih Nyomski? Malam Rabu buat Iya. semuanya. Mungkin tahan dulu main-main jauh-jauhnya di rumah dulu aja. Mungkin ajak aja temennya ke rumah, nggak apa-apa ya Sab? Daripada Enggak, janganlah. Oh ya? Oh berarti lu Kalau teman lu kok ya kalau misalkan kan kita juga pakai protokol dong. Iya pasti. Kalau teman lu datang ke rumah COVID, sekeluarga Ya, COVID, enggak lah. kan ini ribet juga. Pilih-pilih, maksudnya pilih-pilih temennya, lu suruh pakai APD lah kalau ke rumah lu gitu. Iya, Pakai APD, terus lo di rumah siapin disinfektan, iya benar-benar. hand sanitizer, tisu basah. Semoga abis COVID kita bisa ini ya, bisa apa Tuesday Talk secara real. Bener, nanti langsung instan ya. Iya, instant. Jangan lupa follow Sapira nih. Nah buat follow Sapira juga dan subscribe YouTube-nya Follow Sapira. ya @Kendall-Jenner. Terus apa nama IG lu? Safira ADA. Sapira ADYA. Ini nama panjangnya Sapira Adiari ini. Cuma dulu kayaknya setahu gua IG lu namanya Sapira Adiari ini deh. Kepanjangan coy. Oh iya. Panjang banget. Jadi kayak Adia. Gue pengen sih dipanggil Adia. Jadi guys, panggil gue jangan Safira, panggil Adia aja ya. Oke. Tapi gue tetap Thank manggil you, Sapira Nyamsi. dengan subs gitu. Iya, kenapa sih? Sumpah lo doang loh. Panggil gue SAPS. Iya. Subs. Subs itu artinya kayak Sapira santuy gitu. Dia tuh orang paling santuy. Iya. Santuy living. Jadi gue punya segmen sendiri buat Sapira namanya Subs. Subs. Selalu manggil Thank Sapira you. Ya Sap. Jangan, yang lain janganlah. Udah lo aja. Iya yang lain jangan. Buat kalian jangan lupa follow ya. Apa namanya tadi? YouTube-nya Kendall-Jenner. Fingers Official, dan kalian mesti wajib nonton adanya juga karena cakep-cakep. Adanya bule. Dan Instagramnya Sapira, namanya Sapira Adia. Oke? Dah semuanya. Oke. Dah Sap. Dah. Dah. See you.